Shalom Bapak Ibu semua. Saya berdoa kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini, malam ini saya pengen ajak kita sama-sama untuk melihat kehidupan Yesus lebih dekat lagi. Yesus itu sebagai Tuhan, dia keliling melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan segala macamnya. Tapi waktu dia sebagai manusia, dalam keadaan dia punya masalah, punya pergumulan, kira-kira Bapak Ibu, menurut Anda, apakah ada banyak orang yang dia bisa datang untuk cerita kah? Untuk berbagi beban kah? Untuk sekedar minta tolong kah? Rasanya tidak Bapak Ibu. Kita tidak, di dalam Alkitab kita jarang dijelaskan siapa orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, orang-orang dekat dengan Yesus dan segala macamnya. Kita tidak mendapat gambaran yang jelas tentang itu. Tapi di Alkitab paling tidak ada 5 circles, ada 5 jenis orang, lingkaran di dalam hidup Yesus. Kita mengenal ada namanya inner circle kan ya. Oh, saya punya inner circle, biasanya yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih akses, penting akses untuk mendekat kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya, itu kepada orang-orang yang terdekat, inner circle. Istri kah? Anak kah? Lalu di luar inner circle ada lagi circle yang lebih luar, circle kedua. Lepas setelah anak dan istri, ada orang lain yang kita juga izinkan untuk mendekat dalam hidup kita, yang kita mau dengar pendapat mereka, kita mau dengar nasihat mereka. Di luar dari itu ada lagi lingkaran yang ketiga dan keempat dan kelima. Jadi makin lama, jumlah lingkaran yang di luar ini, kita akan semakin jauh dengan mereka gitu. Dan dalam hidup ini semua orang pasti punya namanya circles, pasti. Semua orang punya kumpulan orang-orang di sekeliling mereka yang hidupnya itu dekat dengan mereka dan memberi sesuatu buat hidup mereka. Yesus pun sama Bapak Ibu. Nah, hari ini saya berdoa ini, kita belajar, kita kenali circle-circles dalam kehidupan Yesus supaya kita bisa belajar. Kita ini, saat ini, di hadapan Tuhan, kita ini masuk circles yang mana? Dan kita belajar dalam hidup ini, Anda juga akan mendapati banyak circle ini di dalam hidup Anda, dan Anda harus bisa memilih, menilai, dan memilah yang mana yang Tuhan taruh, orang-orang tertentu yang Tuhan taruh dalam hidup Anda untuk melakukan perkara yang besar dan ajaib. Circle yang pertama, Bapak Ibu, namanya the circle of faith. Orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, di dekat Yesus, dan mereka ini orang-orang yang beriman. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua ya. 1 Korintus 15 ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi waktu Yesus disalib 3 hari dalam perut bumi, lalu dia bangkit lagi seperti yang dijanjikan dia sebagai tanda bukti kealahannya. Waktu dia bangkit menjelang kenaikan ke surga, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, orang-orang yang diizinkan, orang-orang yang mendapat privilege untuk melihat Yesus sebelum dia naik ke surga, itu pasti orang-orang yang dekat Bapak Ibu. Ini namanya circle of faith. Ada orang-orang di sekelilingnya dekat. Jadi sekeliling Yesus itu bukan cuma 12 murid itu muter-muter 12 murid terus. Bukan loh. Ada lagi satu kelompok orang. Alkitab menulis begini. Sesudah itu, ayat yang ke-6, sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata 500 brethren. 500 orang saudara seiman. Saudara, orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan dan percaya dan mengikut Kristus. Jadi ada banyak orang di sekeliling Yesus. Sebenarnya, walaupun kita memang tidak mendapat gambaran yang lebih rinci lagi, tapi ada banyak orang. Ini 500 orang yang dekat Bapak Ibu. Yang waktu dia mau pergi naik ke surga, dia mau meninggalkan bumi, dia pamitan dulu, memberikan perintah-perintah terakhir, lalu dia naik. Jadi ini adalah circle of faith, orang-orang yang memang dekat dengan Yesus.
Kita tahu di bagian kisah lain Alkitab kita mengenal ada 5.000 orang lebih laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan yang diberi makan oleh Yesus. Waktu Yesus berkhotbah, sekian ribu orang itu datang, Bapak Ibu. Jadi di sekeliling Yesus itu ada banyak sekali orang. Tapi pada waktu dia naik ke surga, yang dia tunjukkan, dia menampakkan dirinya hanya kepada 500 orang, Bapak Ibu. Yang 4.500 kemana? Ini belum termasuk anak-anak dan laki-laki. Tapi jumlah ini begitu, dari yang besar, begitu nyusut sekali. Dalam hidup ini, kita juga sama, Bapak Ibu. Anda nggak perlu punya banyak teman. Dulu saya pikir, kalau phone book di HP saya itu banyak isinya, itu berarti saya punya banyak teman. Itu berarti saya aman lah, gitu kan. Ternyata tidak. Makin bertambah usia, saya mulai menyadari bahwa teman saya sedikit, Bapak Ibu. Orang-orang yang memang punya hati dalam hidup kita nggak banyak, Bapak Ibu. Dan saya percaya begini, Anda nggak perlu banyak orang dalam hidup ini. Kalau Anda bisa ketemu 1-2 orang yang sungguh-sungguh punya hati mengasihi Anda, yang mau berdoa buat Anda, yang bahagia melihat keberhasilan Anda ketemu harta karun, Bapak Ibu. Orang-orang ini langka. Dari sekian banyak semua orang yang kita kenal, nggak akan banyak, Bapak Ibu. Nah, Yesus kebetulan ada 5.000 lebih yang kita tahu, paling tidak ada 500 orang yang dekat dengan dia. The Circle of Faith. Circle kedua namanya The Circle of Service. Ini orang-orang yang mulai lebih spesifik lagi melayani. Alkitab menulis begini. Lukas pasal 10 ayat 1. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dia mengutus 70. Jadi kalau ngomong murid Yesus ada berapa? Rasulnya 12. Muridnya banyak, Bapak Ibu. Paling tidak dalam kasus ini ada 70 murid yang dia utus. Perhatikan kata-kata ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Dia nggak bilang 70 orang nganggur di pinggir jalan yang nggak ada kerjaan. Dia nggak berkata, dia mengutus 70 orang yang nggak sibuk. Tapi dia menunjuk, Tuhan menunjuk 70 orang murid untuk pergi. Untuk mendahului dia, melakukan pekerjaan-pekerjaan di setiap kota yang akan dia kunjungi. Nah, pertanyaannya, 70 ini dapat dari mana, Bapak Ibu? Kok bisa Yesus ketemu dan dapat 70 murid sebanyak itu? Dari mana? Balik lagi. Dari yang 5.000 lebih itu, yang orang sekedar kumpul, orang sekedar ngikut Yesus, yang dekat dengan dia 500. Yang sampai waktu dia mau naik ke surga, dia masih pamitan dulu. Dia menampakkan diri dulu kepada mereka. Dan dari 500 orang itu, ternyata juga tidak semuanya berada di circle yang lebih dalam lagi dengan Yesus. Tidak. Dari 500 orang, ada 70 orang yang diizinkan lebih dekat lagi. Dari lingkaran kelima, mulai pindah ke lingkaran keempat. Dari circle of faith, mulai pindah ke circle of service. Mereka melayani sungguh-sungguh. Mereka berkorban. Orang yang melayani, itu mengorbankan sesuatu. Dan saya mau ajar ini buat kita semua, Bapak Ibu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, jangan pernah bilang tidak untuk melayani. Saya mengajar ini kepada semua orang. Kita harus sadar, bukan kita yang punya hak menentukan menolak atau menerima pelayanan. Bukan Tuhan yang butuh-butuh kita. Ayolah, kalau nggak ada kamu, ibadah nggak jalan, ntar. Kalau kamu nggak WL, gimana dong? Kalau kamu nggak khotbah, gimana dong? Tidak, Bapak Ibu. Yang tahu dirilah. Yang butuh Tuhan itu kita. Kalau kita diizinkan, kalau dia berkata, dia raja segala raja, dan dia berkata, kamu boleh melayani aku, itu kan privilege buat kita, kehormatan buat kita. Pelayanan itu bukan beban, Bapak Ibu. Pelayanan adalah kehormatan. Pelayanan adalah upahmu mengikut Kristus. Jadi jangan bodoh. Jangan sekedar membuang pelayanan. Aku nggak mau lagi pelayanan karena aku pahit. Karena aku kecewa. Karena aku nggak suka sama si A, si B. Karena aku sibuk. Karena aku nggak punya waktu dan segala macam. Jangan. Itu bodoh sekali. Anda kehilangan kesempatan
untuk mendekat dengan raja segala raja. Ambil kesempatan dong. Dan saya percaya ini, kalau Anda diizinkan, ditawari lah misalnya ya, sama gembala misalnya, atau pemimpin Anda di Komsel atau di mana, atau dalam struktur apapun, saya percaya ini, kalau sampai Anda ditawari, ditanyain, diminta untuk pelayanan, saya percaya itu pasti salah satunya dari Tuhan. Pasti Bapak Ibu. Pemimpin kita itu juga Tuhan yang pilih, Tuhan yang taruh, Tuhan tempatkan kita di mana. Tuhan tahu segala sesuatu, Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Dengan siapa kita ketemu, dengan siapa kita bekerja, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, dan segala macamnya. Waktu pemimpin kita memberikan kepercayaan buat kita, saya mau katakan ini buat kita semua. Never say no. Jangan pernah katakan tidak. Apapun itu. Karena Anda tidak melayani manusia hari ini. Kita tidak sedang melayani gereja hari ini. Kita melayani Tuhan. Raja segala raja, penguasa alam semesta ini. Betapa besar kehormatan yang kita bisa dapat, Bapak Ibu. Waktu Anda berpindah dari sekedar percaya ke lingkaran the circle of service, Anda juga akan mendapat privilege yang berbeda. Ada banyak orang berpikir, nggak pelayanan juga nggak apa-apa kok. Yang penting kan ikut Yesus. Salah, Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus kalau Anda nggak melayani Tuhan. Kalau kita nggak melayani Dia, nggak mungkin kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Para bapak, dimanapun Anda berada, coba perhatikan. Mereka kerja dari pagi sampai malam. Banting tulang, capek begitu rupa. Demi siapa? Anak istri. Kalau kebutuhan anak kepenuhi, kebutuhan istri terpenuhi, kalau ada sisa, ya dia pakai gitu. Tapi kalau nggak ada, ya sudah. Yang penting anak istri dulu. Itu pengorbanan. Itu yang namanya kasih. Kita nggak mungkin mengasihi anak istri kita, tapi terus tingkah kita nggak begitu. Tingkah kita nggak mendahulukan mereka. Tingkah kita nggak melayani mereka. Nggak mungkin itu. Itu bohong namanya. Kalau saya bilang kepada istri saya, aku mengasihi kamu, aku cinta kamu, tapi saya nggak pernah melayani dia. Saya nggak pernah peduli kebutuhan dia. Dia butuh makan kah? Saya juga terserah. Yang penting ini ku kasih kamu makan seadanya. Yang penting hidup. Berarti saya nggak mengasihi dia. Kasih, love, dalam terjemahan bahasa Ibrani aslinya namanya ahava, itu adalah kata kerja, Bapak Ibu. Bukan kata sifat. Jadi waktu ditanya, oh aku jatuh cinta. Jatuh cinta itu bukan, cinta itu apa sih? Oh, cinta itu deg-degan. Cinta itu kalau lihat orang yang kita suka, wah, merah pipinya. Oh, kalau kita cinta, kita sedang jatuh cinta begitu, kita jadi happy, kita jadi buta. Bukan, Bapak Ibu. Itu terjemahan duniawi, salah. Tapi dalam terjemahan Alkitabiah, ahava means love is a verb, kata kerja. Namanya aja kata kerja, berarti harus dikerjakan. Nggak mungkin orang bisa jatuh cinta kalau dia tidak melakukan pekerjaan itu. Kalau dia nggak aktif, nggak mungkin. Itu bukan cinta namanya. Love is a verb. Jadi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu, jangan buang kesempatan. Jangan buang privilege Anda untuk melayani Tuhan. It's your privilege. Itu kehormatan Anda. Never say no. Katakan iya. Tuhan akan memampukan Anda. Tuhan akan memberikan upah. Karena setiap orang yang bekerja layak dapat makan, layak dapat upah. Akhirnya juga menulis, siapa tidak kerja, jangan makan. Siapa tidak melayani, ya berarti jangan harap dapat bagian. Kan begitu. Jadi, ayo mulai pindah dari circle of faith, dari sekedar orang percaya, berpindah ke circle of service. Orang-orang yang melayani. Circle yang ketiga, the circle of fellowship. Itu ada 12 orang. Jadi dari 70 murid, dari 70 ini ada 12 yang ditarik Yesus lebih dekat lagi. Yang dia cerita, dia makan, dia tidur bersama. Fellowship-nya. Siapa? Rasul-rasul. Kita semua tahu. Kalau Anda terbaca dalam terjemahan, dalam Alkitab kita Matius pasal 10, ayat 12, Anda akan mendapati nama-nama mereka. Oh, ada Matius, ada ini, ada itu, dan segala macamnya.
Jadi ada 12 orang yang dipilih secara khusus untuk mendekat lebih lagi. Orang-orang yang Yesus pergi bersama-sama terus. Kalau versi Alkitab menulis, kita makan dan minum bersama dia. Jadi 12 orang ini punya privilege yang lebih besar lagi. Namanya The Circle of Fellowship. Dari The Circle of Faith, masuk lebih dalam ke Circle of Service, lebih lagi masuk ke Circle of Fellowship. Kita fellowship sama Tuhan. Fellowship itu terdiri dari dua kata, Bapak Ibu. Fellow dan ship. Fellow itu teman. Ship itu kapal. Terjemahan aslinya ini. Jadi ada teman ada dua teman paling tidak, karena fellow. Kalau sendirian itu namanya alone. Fellow paling tidak ada dua, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa banyak. In one ship, dalam satu kapal. Dia nggak bilang dalam satu bumi atau satu rumah besar, dalam satu kapal. Artinya, mereka bersepakat mencapai sebuah tujuan yang sama. Itu fellowship. Nah, kalau mereka ini tidak tujuannya sama, satu mau ke Bandung, satu mau ke Jakarta, ya nggak bisa in one ship, nggak bisa fellowship, Bapak Ibu. Kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen, cuman maunya berkat, tapi nggak sadar apa yang harus dia lakukan, tugasnya, panggilan hidupnya, Anda nggak akan bisa ketemu Tuhan. Nggak satu ship, nggak sama gitu. Kita harus sama. Kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama punya hati untuk Tuhan. Dan ini nggak banyak, Bapak Ibu. Alkitab menulis, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Bagi beberapa orang, ini perintah nggak asik sekali. Ngapain capek-capek ibadah? Ini kita sekarang ibadah online udah enak, udah nyaman nih. Kita ibadah bisa di rumah, nggak usah keluar-keluar, nggak usah bayar parkir, nggak usah repot-repot, nggak usah panas-panas. Kita ibadah, kan cukup. Bukan, Bapak. Bagi beberapa orang, pertemuan ibadah itu membosankan dan boring. Kenapa? Karena mereka memang tidak fellowship. Mereka cuma percaya, kenal, dan tahu. Tapi kalau Anda berfellowship dengan seseorang, Anda akan punya passion untuk ketemu mereka. Saya misalnya, kemarin kami baru pulang dari Bali. Waktu kami mau pergi, saya dengan anak dan istri, waktu kami mau pergi, saya pribadi, saya excited sekali. Saya nggak sabar menunggu kapan harinya saya berangkat liburan sama mereka. Yang saya kepingin, yang membuat saya jadi excited, itu bukan tujuannya, destinasinya. Oh, di Bali? Bukan. Tapi orang yang bersama dengan saya ini loh. Kalau saya ke Bali tapi sendirian, ya rasanya juga pasti lain ya. Nggak mungkin bisa sampai bertahan berhari-hari. Paling sehari 2 hari bosan, nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi karena saya pergi dengan orang yang saya cinta, yang saya suka, yang saya nyaman dengan mereka, I'm excited for it. Dan waktu kami mau pulang, kita sedih. Walaupun secara pribadi kita tetap ketemu. Tapi kebersamaan itu, having fun-nya, sama-sama togetherness-nya ini loh, yang hilang, yang berakhir. Nah, tapi itu sebuah tanda bahwa kita berada dalam sebuah fellowship dengan mereka. Nah, hari ini, kita masalahnya punya nggak fellowship sama Tuhan? Kalau Anda doa saja malas-malesan, baca firman malas-malesan, berat rasanya, Anda sedang kehilangan fellowship dengan Tuhan. Dan hati-hati ini, hati-hati sekali. Anda pikir, kita mungkin berpikir, ya wajar lah ya, kalau kita sibuk lalu lupa dengan Tuhan, wajar. Tidak, Bapak Ibu. Setan itu tidak pernah ngelarang kita atau mencegah kita ke gereja. Enggak, Bapak Ibu. Setan itu caranya bukan menjauhkan dan menghindarkan kita dari hal-hal rohani. Tidak, Bapak Ibu. Kalau Anda baca Alkitab, ditulis begini, kalau engkau percaya kepada satu Allah saja, itu bagus. Tapi setan pun juga percaya. Setan juga percaya, Bapak Ibu. Kalau Anda berkata, tapi aku baca firman, aku ngerti firman. Setan itu lebih lagi. Dia mencoba Yesus di padang gurun, dikasih firman, Bapak Ibu.
Bukankah tentang engkau ada firman-Nya? Kau tidak akan jatuh terantuk batu. Maka terjunkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Lihat nanti. Oh, kepadamu bukankah ditulis, Dia tidak akan membiarkan kau kelaparan. Ubahlah roti ini jadi batu. Lihatlah sekeliling dunia ini dari sini. Aku memberikan semuanya kepadamu. Dia punya pengetahuan tentang firman. Setan itu rohani, Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir, oh saya ke gereja kan udah cukup. Tidak, setan itu juga ke gereja. Setan itu juga rohani. Setan itu ngerti firman. Lebih ngerti dari kita bahkan. Jadi kualitas kita yang dicari itu bukan ngerti firman apa enggak. Pinter marahin orang atau enggak. Pinter debat Alkitab atau enggak. Bukan, Bapak Ibu. Tapi apakah hidup kita itu berubah? Apakah hidup kita jadi berkat buat orang lain? Yesus memilih 12 orang secara khusus. Kenapa? Karena Dia butuh mereka. Coba perhatikan sebentar ya. Yesaya pasal 53:3. Yesaya 53:3. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ini tentang Mesias. Penuh sengsara, terbiasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal tidak, Bapak Ibu. Di tengah keadaan yang sendirian, terbiasa menderita, terbiasa dihina, ditolak, dicaci, orang nggak mau Dia. Tapi Yesus bertahan. Kenapa? Karena ada orang-orang ini, 12 ini. Saya pengen Anda pahami ini baik-baik. Yesus itu bukan super power man waktu Dia jadi manusia di bumi. Bukan, Bapak Ibu. Bukan terus betul jadi manusia, tapi tetap punya hati yang lebih daripada yang lain, punya pikiran kekuatan lebih daripada yang lain. Tidak, Bapak Ibu. Manusia normal sama seperti Anda dan saya. Waktu di Taman Getsemani, ketakutan sampai keluar, pecah pembuluh darahnya, keluar darah dari keringatnya. Artinya Tuhan itu punya emosi yang sama. Kalau kita nggak suka dihina orang, Yesus juga nggak suka, Bapak Ibu. Kalau kita nggak suka buang orang, ditolak orang, Yesus juga nggak suka. Tapi masalahnya, di tengah penolakan yang begitu hebat dalam hidup Yesus, saya ulang baik-baik lagi ya, Dia penuh kesengsaraan, Dia biasa menderita kesakitan, sangat dihina, sampai orang menutup muka terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana caranya Yesus bisa tetap bertahan dengan panggilannya? Kita belum sampai mengalami aniaya, Bapak Ibu, mengikuti Yesus. Tapi rasanya udah setengah mati kayaknya. Kita merasa paling susah sendiri rasanya. Enggak loh, Bapak Ibu. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, it's a privilege. Ingat baik-baik. Dan kita harus sadar, dalam the circle of fellowship, ada orang-orang yang diizinkan lebih lagi. Dari 500 orang, the circle of faith, berkurang jadi 70. The circle of service. Dari 70 ini berkurang lagi jadi 12. The circle of fellowship. Orang yang dekat, yang Yesus bisa cerita, yang Yesus bisa berbagi. Bukan sekedar melayani lagi, sudah. Ini sudah all out. Semuanya dikasih. Waktu, hidup, keinginan, semua diberikan untuk Kristus. Itu fellowship. Waktu Anda fellowship, Anda menikah, Anda punya anak istri, Anda juga pasti, para bapak, Anda juga pasti akan memberikan hidup Anda buat mereka, kan? Pasti, kan? Waktu Anda harus rela kerja. Nggak bisa lagi main game. Anda harus bangun pagi, pulang malam. Kerja keras, stres. Belum lagi kalau nanti di tengah kerjaan ada masalah, ada kesalahan dan segala macam. Anda tangguh sendiri. Anda kan nggak pulang terus tiba-tiba anak kita panggil, kamu ngerti nggak betapa susahnya aku? Enggak, Bapak Ibu. Kita tahan semuanya, dan yang baik kita beri buat mereka. Itu seorang bapak. Fellowship, karena kita mengasihi. Jadi, mereka berpindah, bukan sekedar melayani. Kita jangan sampai cuma sekedar melayani Tuhan saja. Tapi yuk mulai masuk lebih dalam.
masuk dalam fellowship dengan Tuhan. Karena ini yang memberi kita kekuatan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya fellowship dengan Tuhan, badai hidup akan membuat kita terkapar, akan membuat kita hancur dan kalah. Ada pepatah berkata, masalah kita, hidup ini seperti badai. Lalu dengan kata badai pasti, coba Anda sambung, badai pasti akan datang lagi yang lain, Bapak Ibu. Badai nggak cuma datang sekali. Jadi jangan dipikir, oh badai pasti akan berakhir lalu selesai happily ever after. Kayak Cinderella begitu. Enggak, Bapak Ibu. Hari ini dapat badai, kelar datang lagi badai yang lain. Kelar datang lagi yang lain. Terus begitu sampai kita mati. Jadi badai pasti akan datang lagi. Jadi jangan fokus ngurusi masalah, jangan fokus ngurusi beban, fokuslah dengan orang, fellowship-nya. Karena mereka akan memberi Anda kekuatan. Tuhan akan memberi Anda kekuatan untuk bertahan dan menanggung segala perkara, untuk bangkit lebih daripada pemenang. Circle yang keempat. Dari circle of fellowship, mereka berubah lagi, masuk lagi lebih dalam, namanya the circle of privilege. Circle yang mendapat kehormatan. Dari 500, 770, 12. The circle of privilege cuma 3, Bapak Ibu. Dari 12, cuma 3 yang dapat privilege. Saya percaya Anda pasti tahu siapa semuanya, kan? Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 orang ini selalu ada dan selalu diajak oleh Yesus. Perhatikan kata diajak ya. Jadi bukan cuma mereka ngikut, tidak. Tapi diajak. Berarti Yesus menginginkan kehadiran mereka bertiga dalam momen-momen penting itu. Di mana? Saya bacakan firman ya buat kita semua supaya kita ngerti. Jadi saya pengen kita belajar firman itu bukan cuma dengar kata pendeta, tapi harus punya dasar alkitabiahnya. Markus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kemudian datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letaklah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi Yesus diajak di tengah jalan, di stop sama gerombolan Yairus, "Ayo ke rumahku yuk." Ya sudah, pergilah. Lalu apa yang terjadi? Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Jadi Yesus belum nyampe rumahnya, baru separuh perjalanan, orang datang utusan kedua. Sudah mati, telat. Gak usah lagi nyusahin guru. Gak usah lagi nyusahin Yesus. Lalu ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dia tidak mengizinkan seorang pun, perhatikan kata ini, seorang pun nggak boleh ikut kecuali 3 orang ini. Betapa hebatnya Bapak Ibu. Dan kita tahu Petrus itu orang yang satu-satunya manusia yang berjalan di atas air selain Yesus. Hebat sekali. Nanti kita belajar ada banyak sekali 3 orang ini sangat hebat Bapak Ibu. Dipakai dengan begitu luar biasanya. Kenapa? Karena mereka berada dalam the circle of privilege. Mereka dapat kehormatan lebih untuk melihat rahasia Tuhan. Kalau Anda pernah lihat pesulap, kalau dia mau lakukan trik, mesti kan ditutupin. Hanya asistennya saja yang bisa lihat, yang boleh lihat trik sulapnya. Waktu Yesus mau perform miracles, sama Bapak Ibu. Waktu dia di Kana, mengubah air jadi anggur, dia bilang, "Waktuku belum tiba." Nggak mau. Tapi karena ibunya minta, ya sudah dikasih. Artinya, miracles itu bukan sesuatu yang murahan. Mujizat bukan sesuatu yang murahan. Pertolongan Tuhan bukan sesuatu yang murahan. Mahal. Dan hanya diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kategori the circle of privilege. Dan saya berdoa, Anda dan saya, kita masuk salah satu di antaranya. Tadi saya bilang,
Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka privilege-nya luar biasa. Mereka dibawa dalam acara-acara penting Yesus. Yang pertama, waktu ditemu di rumah Yairus. Dia bangkitkan anaknya Yairus. Orang lain nggak boleh ikut, seorang pun nggak boleh ikut. Hanya mereka bertiga. Yang kedua, di Gunung Tabor. Gunung Transfigurasi. Waktu mereka naik ke atas, Yesus naik ke atas, mereka, si 3 murid ini di belakang, rada jauh, dan mereka melihat. Nampaklah Yesus bercahaya dan ada satu orang lagi berdiri di sampingnya. Dan mereka melihat, wah hebat ya, ada penglihatan yang ajaib. Ayo kita bangun kemah buat mereka. Waktu Yesus sedang mendapat visitasi dari surga, 3 orang murid ini melihat. Dan dia ada jadi saksi. Betapa privilege-nya luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, dia juga diajak di momen terpenting dalam hidup Yesus. Yang paling berat dalam hidup Yesus. Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Di tengah sangat takut dan gentar, Yesus butuh orang di sampingnya. Kalau Yesus aja butuh orang, Anda dan saya, kita mau ngomong, masa kita bilang, saya nggak butuh. Saya sanggup bertahan sendiri. Saya kuat kok. Jatuh kita Bapak Ibu. Yesus aja, di tengah dia sangat takut dan gentar, dia bawa 3 orang ini. Betapa besar privilege-nya. Waktu kita bisa berpindah dari the circle of faith, pindah ke circle of service, the circle of fellowship, the circle of privilege, kita akan mendapat anugerah, kehormatan yang begitu luar biasanya Bapak Ibu. Dari sini, kita bisa pindah ke circle yang paling dekat, paling dalam lagi, nomor 1. Sebagai the circle of love. Dari 500 turun jadi 70. Dari 70 turun jadi 12. Dari 12 turun jadi 3. Dari 3 turun jadi 1. The circle of love. Yohanes tidak pernah menulis dalam kitabnya kalau Tuhan mengasihi dia. Nggak pernah Bapak Ibu. Tapi dia menulis yang lain. Dia berkata begini, Yohanes 21-20 dia berkata begini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti dia, mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus berpaling, ia lihat murid yang dikasihi Yesus. Nah, penulisnya ini siapa? Yohanes Bapak Ibu. Dia menulis tentang Petrus yang melihat dirinya sendiri dan dia tulis dirinya tidak dengan nama, tapi dia tulis dengan murid yang dikasihi Yesus. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda baca baik-baik, Yohanes itu menulis 3 buku Bapak Ibu. 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan kitab Injil Yohanes. 1, 2, 3 Yohanes kan. Jadi ada 4. Ada 4 buku yang dia tulis. Dan dari 4 buku ini, kalau Anda hitung baik-baik, Yohanes menulis tentang love, ahava ini, 60 kali Bapak. Dari 4 buku ini. Betapa hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Dari circle of privilege, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka dapat kesempatan untuk hadir dan melihat perkara-perkara yang sangat krusial dalam hidup Yesus. Tapi Yohanes dia mendapat lebih lagi. Bahkan sampai pada waktu Yesus di kayu salib, detik-detik terakhir, dia kepikiran mamanya dan dia berkata, Ibu, ini anakmu dan inilah ibumu. Yohanes yang ditunjuk Bapak Ibu. Ibunya dititipin ke Yohanes. Ibunya nggak dititipin kepada orang kaya. Petrus tidak. Dia pilih satu orang, Yohanes.
Jagalah ibuku. Jadikan dia ibumu. Betapa luar biasanya Bapak. The circle of love. Dan saya berdoa hari ini, kita bukan cuma sekedar melayani Tuhan, atau sekedar percaya Tuhan, tapi ya mulai move on. Pindah ke circle yang lebih dalam. Kita mulai pindah dari circle of faith, masuk ke circle of service. Dari sini kita pindah ke circle of fellowship, the circle of privilege, dan terakhir the circle of love. Dan saya berdoa hari ini, jangan lagi menolak panggilan Tuhan untuk mendekat. Jangan tolak pelayanan. Katakan ya, never say no. Say yes. Karena Tuhan akan memampukan Anda dan kita akan melihat cara Tuhan dan jalan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.